Halo semua, selamat datang di channel aku, Divine Golden Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Ada yang benci banget sama kamu. Siapa dia? Dan kenapa dia bisa sampai benci sama kamu? Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Sepertinya ada seseorang di sekitar kamu yang diam-diam menyimpan kebencian yang begitu besar. Dan meskipun dia tidak pernah secara langsung menunjukkan perasaannya, jika kamu memperhatikan dengan saksama, ada banyak petunjuk yang mengindikasikan bahwa ada perasaan yang tidak bisa dia sembunyikan lagi, meskipun dia berusaha keras untuk tidak terlihat. Kebenciannya ini bukanlah kebencian biasa yang muncul akibat ketidaksukaan sesaat atau karena perselisihan kecil, melainkan perasaan yang jauh lebih dalam, emosional, dan intens. Seolah-olah dia merasa dirugikan oleh keberadaanmu, atau bahkan merasa terancam oleh setiap langkah yang kamu ambil dalam hidup. Pada dasarnya, orang ini merasa bahwa posisinya, statusnya, atau bahkan segala yang dia miliki berada dalam bahaya hanya karena kehadiranmu. Namun, kebenciannya ini seringkali tidak terlihat jelas di permukaan. Orang ini cenderung menyembunyikan perasaannya di balik senyuman, di balik sikap yang tampaknya ramah. Bahkan mungkin seolah-olah tidak ada masalah apa-apa antara kalian. Tetapi jika kamu benar-benar tahu cara membaca antara garis, kamu bisa melihat tanda-tanda bahwa dia sebenarnya tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan ketidaksukaannya terhadapmu. Mungkin dalam interaksi sehari-hari, dia berusaha keras untuk menjaga jarak denganmu. Atau mungkin dia justru bersikap lebih dingin dan acuh tak acuh, berpura-pura tidak peduli, padahal di dalam hatinya, dia merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat dari itu. Orang ini melihatmu sebagai sosok yang penuh teka-teki, sulit ditebak, dan selalu penuh dengan kejutan. Ada perasaan curiga yang terus menggerogoti pikirannya, seolah-olah setiap kata dan tindakanmu memiliki makna tersembunyi yang dia harus pahami. Mungkin dalam pikirannya, dia merasa bahwa kamu selalu berhasil mendapat apa yang dia inginkan, atau bahkan mengambil hal-hal yang menurutnya seharusnya menjadi haknya. Bisa jadi, perasaan ini muncul karena dia merasa kecewa atau disingkirkan dalam beberapa kesempatan. Merasa bahwa kamu merebut sesuatu yang sangat dia harapkan, entah itu perhatian, kesempatan, atau bahkan posisi tertentu dalam hidup yang dia anggap sangat penting. Tetapi pada kenyataannya, kebenciannya ini lebih banyak berasal dari rasa tidak aman yang dia rasakan tentang dirinya sendiri, dan bukan karena sesuatu yang benar-benar kamu lakukan. Mungkin orang ini berasal dari lingkungan yang sangat stabil, bisa jadi keluarga yang mapan, atau komunitas yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tertentu. Dalam kehidupannya, status dan kestabilan sosial maupun finansial adalah hal-hal yang sangat diperhatikan dan dijaga dengan sangat hati-hati. Namun di balik semua itu, ada rasa kekosongan, rasa tidak puas yang menghantui dirinya. Dia melihatmu sebagai sosok yang bebas, seseorang yang mampu mengambil keputusan berani tanpa takut akan konsekuensinya. Dan yang paling membuatnya merasa terancam adalah caramu menjalani hidup dengan percaya diri. Hal ini membuat dia merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Sesuatu yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, tetapi sulit untuk dia wujudkan. Semakin lama, perasaan iri itu semakin dalam. Terlebih ketika dia menyadari bahwa kamu tidak hanya berani, tetapi kamu juga memiliki tekad yang kuat untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Kamu memiliki kepercayaan diri dan wibawa yang begitu nyata dan sulit untuk digoyahkan oleh apapun. Inilah yang membuatnya semakin frustrasi. Mungkin dia pernah mencoba untuk menyaingimu, atau bahkan mencoba menjatuhkanmu secara halus. Mungkin dengan cara menyebarkan gosip atau membuatmu tampak buruk di mata orang lain. Namun, setiap kali dia melihat kamu tetap maju, terus melangkah tanpa ragu, hal ini hanya membuatnya merasa semakin tertinggal, semakin tertekan oleh kenyataan bahwa dia tidak bisa mengejar atau bahkan melampaui kamu. Ada saat-saat tertentu di mana dia terobsesi dengan setiap gerak-gerikmu. Dia selalu memperhatikanmu dari kejauhan, mungkin memantau setiap langkahmu di media sosial, atau mencari tahu tentangmu melalui teman-teman atau kenalan-kenalan di sekitarmu.
Mungkin dia ingin sekali mengetahui apa yang membuatmu begitu percaya diri, atau bagaimana kamu bisa berhasil dalam berbagai hal yang kamu lakukan. Namun, setiap kali dia membandingkan dirinya denganmu, dia semakin merasa dirinya kecil, tidak cukup baik, dan merasa bahwa dia selalu berada di bawah bayang-bayangmu. Ini adalah rasa tidak puas yang terus-menerus mengguncang dirinya, meskipun dia berusaha menyembunyikan perasaan tersebut. Sikap orang ini terhadapmu sangat cenderung pasif-agresif. Di depanmu, dia mungkin akan terlihat ramah, bahkan mungkin berusaha bersikap sopan atau menyenangkan. Namun di balik itu ada rasa kesal dan tidak puas yang terus dia simpan. Mungkin dia juga cenderung menghindar darimu, atau bertindak seolah-olah dia tidak peduli tentang apa yang terjadi denganmu. Namun diam-diam dia selalu mencari tahu, selalu ingin tahu lebih banyak tentang hidupmu. Ada kalanya dia merasa seolah-olah dia membencimu, karena kamu mengingatkan dia pada segala hal yang dia inginkan, namun tidak bisa dia capai. Bahkan bisa jadi, dia ingin membuktikan bahwa dia lebih baik darimu. Tetapi semakin dia berusaha, semakin dia merasa gagal dan semakin frustrasi dengan dirinya sendiri. Lebih dalam lagi, ada bagian dari dirinya yang sangat enggan untuk mengakui bahwa kebenciannya terhadapmu sesungguhnya berasal dari ketertarikannya. Meskipun dia berusaha untuk menutupi perasaan ini, dia merasa penasaran denganmu. Dia ingin tahu apa yang ada di pikiranmu, bagaimana kamu bisa menghadapi hidup dengan begitu tegas, bagaimana caramu mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup. Namun perasaan ini bertentangan dengan egonya. Dia tidak ingin terlihat sebagai seseorang yang mengagumimu, karena jika itu terjadi, itu akan meruntuhkan citra dirinya yang selalu merasa unggul. Oleh karena itu, dia berusaha mengubah perasaan kagum itu menjadi kebencian. Mungkin di masa lalu, orang ini pernah mencoba menjalin hubungan baik denganmu. Atau mungkin ada momen di mana dia merasa kamu bisa menjadi teman atau sekutu yang baik baginya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa tersisih atau bahkan merasa tidak dihargai. Mungkin kamu pernah, tanpa sengaja, membuatnya merasa tidak penting atau terlupakan dalam suatu kesempatan. Atau mungkin, harapannya terlalu tinggi terhadap dirimu. Dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, dia merasa kecewa. Kebenciannya ini mungkin bukan sesuatu yang rasional atau didasarkan pada tindakan nyata, melainkan lebih merupakan sebuah akumulasi dari perasaan emosional yang belum terselesaikan. Orang ini memiliki sifat impulsif yang membuatnya tidak jarang menunjukkan ketidaksukaannya secara tiba-tiba. Dalam beberapa situasi, dia bisa menunjukkan sikap yang sangat terbuka dan jelas tentang kebenciannya terhadapmu. Namun di lain waktu, dia mungkin akan kembali bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Sikapnya yang tidak konsisten ini menunjukkan bahwa dia sendiri masih bingung dengan perasaannya. Terkadang, dia merasa perlu untuk menjatuhkanmu. Merasa bahwa dia harus menunjukkan bahwa dia lebih baik dari kamu untuk merasa puas. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa bahwa tidak ada gunanya bersaing denganmu karena dia takut akan kembali kalah. Namun, meskipun dia begitu terobsesi dengan perasaan ini, di dalam dirinya sebenarnya terdapat potensi besar untuk sukses. Dia adalah orang yang memiliki tekad kuat dan kemampuan untuk bekerja keras, tetapi masalahnya adalah dia terlalu fokus untuk membandingkan dirinya denganmu. Alih-alih berkonsentrasi pada jalannya sendiri dan membangun kehidupannya, dia malah terlalu banyak melihat ke arahmu, merasa bahwa dia harus lebih baik darimu untuk merasa puas dengan dirinya sendiri. Ini adalah perang batin yang dia hadapi, yang pada dasarnya tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanyalah refleksi dari ketakutan dan ketidakpuasan dalam dirinya. Jika diperhatikan lebih jauh, kamu bisa melihat tanda-tanda bahwa dia mulai lelah dengan perasaan ini. Kadang-kadang, dia merasa bosan dan jenuh dengan kebenciannya sendiri. Dan meskipun dia sadar bahwa perasaan itu tidak produktif, dia tidak bisa begitu saja melepaskannya. Dia sudah terlalu dalam terjebak dalam pola pikir bahwa kamu adalah saingan atau musuh yang harus dia lampaui. Dia tidak bisa begitu saja melepaskan perasaan itu, karena jika dia melakukannya, dia akan menghadapi kenyataan bahwa kebenciannya ini sebenarnya adalah bentuk dari ketidakpuasan terhadap dirinya sendiri. Ironisnya, tanpa dia sadari,
Dia lebih banyak memikirkanmu daripada orang-orang yang benar-benar mendukung dan menyayanginya. Kamu sudah menjadi bagian besar dalam perjalanan emosionalnya, baik dia mengakuinya atau tidak. Mungkin dia mencoba menutupi perasaannya dengan berbagai cara, dengan kesibukan, dengan mencari pengakuan dari orang lain, atau dengan berpura-pura bahwa dia tidak peduli. Tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa kamu memegang peran yang sangat besar dalam kehidupannya. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar yang harus dia jawab bukanlah tentang kamu, tetapi tentang dirinya sendiri. Mengapa dia begitu terobsesi? Mengapa dia membiarkan perasaan negatif ini begitu mendalam dalam dirinya? Jika dia bisa menemukan jawaban yang jujur untuk pertanyaan ini, mungkin dia akan menyadari bahwa kebenciannya bukanlah sesuatu yang harus dia pertahankan. Kebencian itu sebenarnya harus dia lepaskan, agar dia bisa menemukan kedamaian yang sejati dalam dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1313 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.